Sebelum kita melanjutkan dialog, kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah mengenai karakter kepemimpinan kandidat berdasarkan survei terhadap 204 psikolog. Kita lihat dari segi ataupun dari poin motivasi berkuasa. Kita lihat Prabowo Subianto mendapatkan poin 8,64, sementara Joko Widodo 6,36. Sementara dari aspek kemampuan melihat masalah dan membuat kebijakan yang konkret, Prabowo Subianto mendapatkan poin 6,43, sementara Joko Widodo 7,79. Di aspek berikutnya mengenai ketenangan menghadapi persoalan, Prabowo Subianto mendapatkan poin 5,16, sementara Joko Widodo 7,67. Dan di aspek berikutnya adalah mengenai kemampuan menarik partisipasi masyarakat. Prabowo Subianto mendapatkan poin 6,02, sementara Joko Widodo 7,95. Aspek berikutnya kita lihat dari gaya kepemimpinan kandidat dari segi otoriter, Prabowo Subianto 76%, sementara Joko Widodo 13%, sementara dari segi demokratis kita lihat Joko Widodo mendapatkan 87%, sementara Prabowo Subianto 24%. Ya, akan kita lanjutkan dialog Profesor Hamdi. Itu tadi kita melihat mengenai hasil kajian ya, aspek kepribadian capres dan juga cawapres beberapa hari yang lalu seperti itu. Ini untuk kita lihat dari poin yang pertama itu ada motif berkuasa, motivasi berkuasa. Kita lihat poin Prabowo lebih tinggi dibanding Jokowi. Ini kita memandangnya ini sesuatu yang negatif atau positif atau bagaimana Profesor Hamdi? Enggak juga. Jadi kan kalau orang mau masuk ke politik itu ya, dia memang harus punya keinginan untuk juga berkuasa begitulah. Kalau enggak kan dia jadi sufi aja gitu ya. Ya artinya ini menjadi modal juga sebetulnya. Iya, nggak apa-apa gitu. Tapi sebenarnya ada 3 motif sosial yang tidak boleh dipisahkan itu. Ada motif untuk berkuasa, need for power gitu. Ada motif untuk mencapai prestasi, need for achievement. Ada motif untuk affiliation. Gitu. Nah itu dalam konstelasi yang dia harus seimbang. Gitulah. Jadi kalau satu terlalu ekstrim itu interpretasinya bisa jadi tidak bagus. Misalnya orang selalu pingin berkuasa gitu ya, tapi sebenarnya motif berprestasinya rendah. Ya. Nah yang bagus itu kan sebenarnya sama seimbangnya. Jadi membacanya begini. Jadi kalau orang ingin berprestasi ya, ingin mencapai sesuatu, membuktikan sesuatu, atau begini, dia sebenarnya ingin berkuasa, tapi kekuasaan itu dicapai adalah untuk mencapai sebuah prestasi tertentu. Nah, itu jadi yang bagus gitu ya. Nah, motif afiliasi itu juga sesuatu yang penting ya. Karena itu kan menentukan approach orang gitu ya. Kalau orang itu lebih afiliatif, itu mungkin lebih mau berdialog, mendengar, senang bersama orang lain gitu. Nah, Anda bayangkan ya, orang berkuasanya sangat tinggi, motif afiliasinya rendah. Ini orang kan bisa berbahaya ini. Bang Don, dari segi media sendiri bagaimana kemudian menanggapi aspek kepribadian dari capres dan juga cawapres yang baru saja dikeluarkan beberapa hari yang lalu? Ya, saya terus terang sebagai praktisi media senang dengan hasil surveinya Prof. Hamdi Muluk. Bagi saya, seorang pemimpin harus dibuka dari A sampai Z. Termasuk persoalan-persoalan psikologisnya atau yang dilihat oleh Prof. Hamdi Muluk dan kawan-kawan adalah pendekatan psikologi politik. Dan saya kira ini penting untuk publik supaya kemudian mereka bisa memberikan penilaian yang benar, tepat, proporsional dan arif tentang tokoh yang hendak dipilih. Ingat bahwa kita tidak boleh salah memilih atau publik tidak boleh salah memilih. Media mungkin bisa salah menyampaikan informasi tentang seseorang, tapi kalau kajian-kajian seperti ini sepanjang itu valid, itu datangnya dari manapun, ini akan berguna untuk pilihan publik. Untuk saya kemudian sederhana untuk melihat ini, Ra. Mungkin kita sama-sama bertanya kepada Prof. Hamdi Muluk. Ini dua pertarungan di antara dua karakter yang berbeda. Kalau kita lihat misalnya aspek kepribadian yang disebut otoriter. Di mana Pak Prabowo itu 76%, artinya otoriter, sementara di seberang yang lain orang seperti Jokowi adalah demokratis. Begitu. Itu dua hal yang sangat berbeda. Saya tidak tahu pilihan zaman ini akan pilih mana gitu. Tapi kan semua orang menggunakan idiom demokratis sebagai sesuatu yang modern. Tetapi tentu ada plus minusnya begitu. Saya ingin tanya Pak Hamdi Muluk juga tentang yang begini. Tadi sudah dijelaskan bahwa orang boleh punya kecenderungan berkuasa, tetapi juga harus diikuti juga dengan achievement. Karena kalau
cenderung berkuasa tapi tanpa achievement, itu namanya juga kekuasaan untuk dicarikan kekuasaan untuk sendiri lalu kemudian bisa menindas orang lain. Nah, kalau misalnya hal-hal seperti ini Anda lihat begitu, bagaimana? Yang mana nih? Ya, kalau kita lihat soal otoriter dan orang itu demokratis misalnya, ini pilihan-pilihan yang lebih tepat itu seperti apa? Sebenarnya sekarang orang bicara tentang ketepatan dalam sebuah situasi tertentu. Jadi kadang-kadang memang dibutuhkan sebuah pendekatan yang otoriter pada taraf-taraf tertentu. Tapi pada waktu tertentu demokratik lebih lebih diinginkan gitu ya, lebih tepat gitu loh. Nah, tapi kita waktu yang melakukan studi ini kan memang kita mencoba menelaah setiap aspeknya, dari aspek kognitif, aspek emosional, pendekatan-pendekatannya ya, terutama untuk leadership tadi, apakah dia lebih cenderung memakai gaya, ini kita bicarakan gaya, betul. Gaya yang lebih otoriter atau gaya yang lebih demokratik gitu lah. Nah, temuan kita terhadap Pak Jokowi, dia lebih sering memakai gaya-gaya yang lebih demokratik, dan Pak Prabowo dengan gaya yang lebih otoriter gitu, authoritarian gitu. Saya kira mungkin ada perbedaan latar belakang dua orang ini juga. Tentunya dalam militer gitu ya. Untuk otoritarian itu mungkin lebih tepat gitu ya. Dalam militer. Ya, karena dia satu komando gitu ya, tidak perlu terlalu banyak dialog begitu ya. Yang penting dipatuhi gitu. Tapi kalau untuk bidang sipil tentunya demokratik itu satu keharusan sekarang. Oke, baik. Prof. Hamdi juga Bang Nur, kita akan segera mendekati debat capres seperti itu, tapi kita perbincangan masih akan dilanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa tetaplah di Live Event menuju Istana Berita 1 News Channel. Kami segera kembali.